Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Hadirin sekalian, khutbah ya. Kita mulai dengan pembacaan seperti biasa, yaitu Shalawatul Fatihah. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم فقال رضي الله عنه Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Kita masuk pembahasan tentang al-amalu bil hasanah, melakukan amal perbuatan yang baik. Dalam kitab Fawaidul Mukhtar karangan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith yang dicetak oleh Al-Habib Ali bin Hasan Baharun. Dalam bab ini beliau mengutarakan al-hathu 'alal amali bil hasanah, anjuran terhadap amal perbuatan yang baik. Qala Sayyid Ta'ifah Al-Junaid bin Muhammad rahimahullahu ta'ala, berkata Sayyid Ta'ifah, siapa itu? Yaitu Al-Junaid ibn Muhammad rahimahullahu ta'ala. Sayyid Taifah yang bernama Al-Imam Al-Junaid ibn Muhammad rahimahullahu ta'ala, apa yang beliau katakan? At-turuku ilallahi kulluha masdudatun. Setiap jalan yang kita tempuh untuk mencari keridhaan Allah ta'ala, seluruhnya itu tertolak. Kok bisa? Kenapa bisa tertolak? Apa sebabnya? Nah, dan apa hal yang tidak pernah ditolak daripada jalan tersebut? Adakah hal yang tidak ditolak padahal niatnya itu udah benar untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala? Di sini dikatakan sebabnya illa ala man ittaba'a Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara jalan-jalan yang menuju keridhaan Allah Ta'ala tersebut ada beberapa hal, ada satu hal yang mana tidak akan Allah tolak. Di antaranya ialah yang mengikuti ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bila mana kita melaksanakan amal perbuatan yang baik, meskipun itu tujuannya mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala, tapi bila mana kita tidak mengikuti ajaran daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hal tersebut akan Allah tolak karena tidak sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan. Karena apa? Segala hal yang Nabi ajarkan kepada umatnya itu bersumber daripada Allah Ta'ala. Maka apapun yang akan kita lakukan harus diawali dengan sumber-sumber yang jelas, yang mana sumber tersebut itu menyambung kepada ajaran daripada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, segala hal tersebut diutarakan dalam kitab Risalatul Mu'awanah, halaman 65. Nah, yang kedua, al-amalu bittiba'i lahu sallallahu alaihi wasallam misaluhu misalul jauhar al-ghalil al-musmin. Perbuatan yang mana mengikuti ajaran daripada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu perumpamaannya seperti perumpamaan permata yang berharga lagi mahal. Permata yang mahal lagi berharga. Gimana itu permata yang mahal lagi berharga? Apakah ada harganya? Ada. Kita bisa menjangkaunya? Sulit. Karena hal itu sangat berharga. Bila mana seseorang bisa membelinya, belum tentu seseorang itu akan memberikannya atau menjualnya kepada orang lain. Nah, betul. Sama halnya seperti ajaran daripada baginda kita ini. Segala hal yang beliau utarakan, baik itu dari segi hadis dari segi qauli, fi'ali, takriri, segala hal tersebut. Jadi semua hal yang menyangkut hadis bukan cuma hadis dari qauli, tapi ada juga yang dari fi'li. Bukan hanya sekedar dari perkataan, tapi juga dari perbuatan. Ada juga yang dari penetapan daripada Rasul. Meskipun hal tersebut tidak dilakukan oleh Rasul, meskipun itu hal dilakukan oleh para sahabatnya, Nabi belum pernah melakukannya, tapi Nabi bila mana Nabi ridho, Nabi tidak menentang daripada apa yang dilakukan atau yang dikatakan oleh mereka, bahkan Nabi senang dengan apa yang mereka lakukan atau mereka katakan, maka itu menjadi ketetapan bagi hukum agama kita. Boleh kita lakukan, boleh kita amalkan, boleh kita makan, boleh kita biarkan. Nah, wa ghairihi minal asya'il musminah. Itu hal yang kita amalkan, kita perbuat sesuai dengan apa yang baginda ajarkan. Bagaimana dengan amalan yang tidak Nabi ajarkan? Maksudnya apa? Yang tidak sesuai dengan yang Nabi ajarkan, tapi hal itu baik. Nah, bila mana itu kan hal yang baik dilakukan oleh para sahabat, tidak pernah Nabi lakukan, tapi pada zamannya Nabi tahu. Nah, ini kita bukan pada zamannya, Nabi nggak tahu nih, tapi kita lakuin, tapi hal tersebut baik, nggak ada maksud buruk. Nah, gimana itu? Ada harganya? Ada, tetap, tapi tidak sama kadarnya seperti apa yang sesuai dengan Nabi ajarkan atau Nabi lakukan atau Nabi tetapkan. Wa ghairi minal musminah, dan hal-hal yang lainnya tersebut yang tidak sesuai dengan yang Nabi lakukan, katakan atau tetapkan, itu hanya seperti sekedar barang yang berharga saja, tidak seperti permata yang mahal. Gitu ya. Faqalilu akal katsir min ghairiha. Maka sedikitnya amal perbuatan yang dilakukan dengan dengan kesesuaian yang diajarkan oleh baginda Nabi, sedikitnya saja itu yang kita lakukan, itu seperti banyaknya amal yang kita perbuat, yang kita lakukan, kita hasilkan, yang yang tidak sesuai dengan ajaran baginda. Sedikitnya aja sama kayak banyak, apalagi banyaknya. Gitu ya. Lalu lanjut. Yang ketiga, warada annal abda qad yurfa'u ala sayyidihi fi darajatil jannah. Datang hadis bahwasanya seorang hamba sahaya, seorang budak, sungguh diangkat derajatnya, kedudukannya di atas majikannya. Kok bisa? Fi darajatil jannah. Di mana itu keadaan kedudukannya diangkat? Yaitu di dalam keadaan kedudukan di alam surga. Fayaqulu as-sayyidu, fayaqulu as-sayyidu, maka berkatalah si majikan ini, terheran-heran dia. Kok bisa nih hamba saya, punya saya ini kedudukannya bisa di atas saya, padahal saya majikannya. Ai Rabbi, terheran-heran dia. Ai Rabbi, kok bisa wahai Tuhanku, katanya. Hadza kana 'abdi fid dunya. Ini itu hamba sahayaku, budakku di alam dunia. Kok bisa derajatnya lebih tinggi daripada aku?
Terheran-heran nih si majikannya nih. Fayaqulu subhanahu, maka berfirmanlah Allah Subhanahu wa taala, innama jazaituhu bi'amali, sesungguhnya aku memberikan balasan kepadanya sesuai dengan amal perbuatannya di alam dunia. Jadi enggak Allah tuh tidak memandang kedudukannya di alam dunia dari segi kayak profesi atau apa, tapi yang Allah pandang ialah amal perbuatannya di alam dunia. Bila mana meskipun dia seorang budak hamba saya, tapi bila mana amal perbuatannya itu lebih mulia, lebih sesuai dengan apa yang diajarkan, maka kedudukannya pun atau hasil atau balasan yang ia akan terima lebih tinggi daripada orang lain. Meskipun itu majikannya sendiri. Qadru qurbil insani minal habibi sallallahu alaihi wasallam qadru mutaba'atihi lahu. Karena kenapa? Kadar daripada kedekatan seorang manusia daripada mendekati kekasihnya, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dipandang daripada ukuran atau kadar mengikutinya dia akan ajaran atau yang dicontohkan, yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dipandang kedekatannya, bukan profesinya atau kedudukannya di alam dunia. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pada ad-dinu ghariba, dimulai agama dengan keasingan. Maksudnya apa? Dulu agama ketika disyiarkan oleh baginda Nabi itu dalam keadaan asing, semua orang tidak ada yang tahu sama sekali, maka disebut ghariba. Wa sayaudu ghariba kama bada, dan akan kembali di masa yang akan datang dengan keasingan sebagaimana agama tersebut dimulai. Fatu balil ghuraba, maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Apa yang dimaksud dengan orang-orang yang asing ini? Alladzina yuhyuna ma'amatan nasu min sunnati, yang mana mereka lah yang menghidupkan sesuatu yang manusia matikan daripada sunnahku. Mereka yang mematikan sunnahku, yang tidak pernah menjalankan sunnahku, yang tidak lagi mengistiqomahkan sunnahku, nah mereka lah yang telah mematikan sunnahku, kata Nabi. Maksudnya kayak gitu. Nah, orang-orang yang kayak gini, bila mana kita berbeda dari mereka, maka kita disebut sebagai ghuraba, yaitu orang-orang yang asing. Maksudnya apa? Orang-orang yang melazimkan apa yang telah Nabi ajarkan, Nabi perintahkan, Nabi contohkan kepada seluruh umatnya. Kita pertahankan semua ajaran Nabi, maka kita bisa termasuk daripada golongan-golongan ghuraba. Warada man ahya sunnati faqad ahabbani. Datang hadis, siapa orang yang menghidupkan sunnahku faqad ahabbani, maka sungguh dia telah mengutarakan cintanya kepadaku. Masyaallah. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan siapa orang yang telah mengutarakan cintanya kepadaku, sungguh aku akan bersamanya di alam surga. Masya Allah. Gimana kan enak tuh ya. Ingat, surga itu diciptakan karena adanya Nabi Muhammad. Bila mana tidak ada Nabi Muhammad, gak ada satupun manusia yang mau masuk ke dalam surga. Bahkan seorang ulama keturunan beliau sendiri mengatakan, aku sendiri sebenarnya tidak menginginkan surga dan tidak pula menginginkan neraka. Tapi karena adanya Nabi di alam surga, dan surga itu diciptakan karena Nabi, maka aku pun menginginkan surga. Masya Allah. Tuh. Ini ulama besar keturunannya sendiri yang berkata, andai kata surga tidak ada Nabi, maka beliau pun tidak menginginkan surga sama sekali. Tapi tidak juga menginginkan neraka. Ini ngambang ya. Cuman karena adanya Nabi di alam surga, dan surga itu diciptakan karena adanya Nabi juga, maka ia pun menginginkan surga. Karena ingin setara bersama dengan kakek datuknya sendiri. Ingin bersama selamanya di alam surga. Siapa yang nggak pengen
semua makhluk pengen. Bahkan orang-orang dari kalangan Yahudi pun sebenarnya yang tahu akan kehebatan Nabi Muhammad, mereka pun ingin bertemu kepada Nabi. Mungkin cukup sekian daripada yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita tutup daripada pengajian ini, ikuti saya. Bila mana ada yang hafal boleh bareng-bareng, yang tidak ikuti saja. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni stauda'tuka ma qara'tu wa ma sami'tu fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Baca salawat ya Rasulullah, salamun alaika ya rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah, salamun alaika ya rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah, salamun alaika ya rafi'a syani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi